Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan share pengalaman aku dalam usaha menurunkan berat badan. Nah, di video ini juga aku akan berbagi tips buat kalian yang tentunya sudah aku jalanin dan terbukti berhasil. Tapi nih, sebelum itu yuk dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, nyalain loncengnya, like dan share ke semua sosial media kamu agar kita bisa berbagi info ke teman-teman kita yang lain. 5 kilo dalam waktu 2 bulan. Mungkin nggak ya? Jawabannya sangat mungkin. Jadi kenapa aku bisa seyakin itu? Ya karena aku udah ngebuktiin sendiri gitu loh guys, berhasil turun 5 kilo dalam waktu 2 bulan aja. Nah, buat ngeyakinin kalian nih, aku bakal tunjukin foto aku pada saat berat badan aku itu mencapai 63,5 kilo. Nanti di pojok kanan di sini aku akan sematkan foto bagaimana gendutnya aku dan kalian bisa nilai sendiri seberapa gedenya aku dengan bentuk seperti ini ya. Foto ini itu diambil sekitar akhir Oktober 2020. Oke guys, jadi ada 10 tips yang udah aku jalanin dalam usaha menurunkan berat badan aku selama 2 bulan ini ya. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bulatkan niat. Kenapa aku tekankan di sini? Karena kita harus benar-benar menata niat terlebih dahulu sebelum memulai usaha apapun ya. Nah, untuk yang saat ini kita bahas ialah dalam hal menurunkan berat badan. Jadi kalian harus benar-benar tanamkan niat yang sungguh-sungguh kalau mau berhasil menurunkan berat badan. Yang kedua, mengurangi porsi karbo. Nah, yang ini berat banget menurut aku karena aku itu tipe orang yang laparan dan setiap lapar ya harus makan dan itu karbonnya bisa nggak kira-kira ya, alias banyak banget guys. Nah, serta aku itu tipe orang yang nggak mau ribet harus ngukur dan nimbang berapa gram nasi setiap makan. Itu yang bikin aku jadi males. Nah, jadi aku siasati pakai takaran sendok. Jadi yang awalnya setiap makan itu aku 2 centong nasi yang mendundung itu ya. Nah, pada hari pertama aku mulai kurangin dengan takaran 5 sendok aja setiap makan. Kemudian berlanjut tuh sampai seminggu ke depan. Nah, setelah udah bisa bertahan selama seminggu, aku coba untuk turunkan lagi takarannya menjadi 4 sendok. 4 sendok makan ya. Sama aku berlanjut terus sampai tepat 1 bulan, akhirnya aku bisa konsisten di takaran 3 sendok makan ya. 3 sendok makan dan alhamdulillah ini ngefek banget dan aku bisa sampai turun 2 kilo. Jadi kalian gak perlu khawatir dengan cara ini karena kalian tetap bisa makan 3 kali sehari setiap harinya, tapi ya tentu dengan pengurangan porsi karbonnya ya. Dan di sini aku bener-bener mewanti-wanti buat kalian jangan sekali-kali diet pakai cara ekstrim yang sama sekali gak mau makan nasi. Nah, hal itu malah bisa bikin bahaya buat tubuh kalian. Karena bagaimanapun juga guys, tubuh kita itu tetap membutuhkan yang namanya karbohidrat ya, biar nggak lemes. Yang ketiga, mengurangi gula. Nah, di sini aku garis bawahi yaitu stop yang namanya makan dan minum yang manis-manis ya. Jadi waktu itu aku benar-benar stop itu benar-benar mengurangi makanan dan minuman yang kadar gulanya tinggi. Nah, untuk contoh minumannya yang manis itu ada yogurt, kemudian ada minuman es atau sejenis itu yang mengandung sirup-sirup dan es krim ya. Kemudian untuk makanannya itu contohnya seperti aneka kue-kue gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya, kue itu mengandung yang namanya
tepung, mentega, dan kadar gulanya itu tinggi. Kemudian buat kalian yang hobi masak, coba deh gulanya itu dikurangin karena bisa menyebabkan kegemukan juga. Untuk yang keempat, yaitu aku stop ngemil. Jadi aku benar-benar hindarin yang namanya nyemil semacam snack-snack, kacang-kacangan, dan yang penting aku sama sekali menghindari yang namanya kerupuk ya. Padahal kita tahu bahwa kerupuk itu makanan sejuta umat dan bikin nagih gitu loh guys. Tapi ya mau nggak mau aku harus berani hindarin karena bisa membuat tubuh aku tuh gendut dan itu udah terbukti ya. Nah, jadi buat kalian yang suka ngemil setiap hari, kalian bisa menggantinya dengan buah. Jadi lebih bermanfaat dan gak bikin gendut. Yang kelima, yaitu mengurangi makan gorengan. Ini yang sulit juga untuk orang Indonesia terutama karena penjual gorengan itu udah menjamur di mana-mana dan bisa dipastikan di tempat kalian pun banyak sekali penjual-penjual gorengan yang tentunya menggoda iman kalian kan guys. Nah, ini merupakan tantangan terberat buat kalian dan buat aku juga waktu itu. Tapi balik lagi, kita harus berani yang namanya menghindarin makan gorengan. Nah, untuk kalian yang pencinta gorengan banget, kalian bisa mulai mencoba dari yang awalnya sehari makan gorengan itu 5 biji ya, 5 biji bisa dikurangin menjadi satu aja setiap harinya. Nah, baru tuh nanti kalau udah terbiasa, kalian bisa tingkatkan untuk benar-benar stop yang namanya makan gorengan. Yap, dan yang keenam, kurangin dan hindarin makanan dan minuman yang mengandung santan. Aku tahu nggak mudah buat kita untuk menghindarin makanan atau minuman yang bersantan, karena santan itu membuat makanan menjadi gurih dan pastinya enak. Tapi walaupun seperti itu, kita harus berani untuk bilang say no to santan. Apa sih guys bahasa Inggrisnya? Say no to coconut milk. Ya itulah. Yang ketujuh, stop minum es atau air dingin. Nah, jadi guys, misal aja kalian makan makanan yang berlemak, seperti contohnya bakso tetelan yang ada lemaknya. Lalu kalian imbangin dengan minum es atau air dingin. Percaya nggak percaya guys, lemak yang masuk ke tubuh kalian ini akan membeku dan menumpuk, serta pastinya tidak bisa terurai oleh tubuh. Nah, kita bisa menggantinya dengan minum air putih hangat, agar lemak yang masuk ke dalam tubuh minimal tidak membeku dan mengendap di dalam tubuh kalian. Tips selanjutnya yaitu perbanyak makan sayur. Mengkonsumsi sayur bagus banget buat kita karena tubuh kita membutuhkan serat untuk membuat sistem pencernaan menjadi lancar. Tapi buat kalian yang kurang suka dengan sayur, bisa disiasati cari olahan-olahan dari sayur yang menarik untuk dimakan. Misalnya mengolahnya menjadi salad, kemudian bisa dijus dengan buah-buahan, atau bisa juga dimasak sesuai makanan kesukaan kalian. Yang kesembilan, hindarin makanan berlemak. Untuk yang ini, contohnya seperti bakso tetelan yang banyak lemaknya, kemudian ada daging olahan yang memiliki kadar lemak yang tinggi, dan satu lagi yang sering kita jumpai yaitu keju. Yang terakhir yaitu konsisten ya, konsisten dalam usaha yang tadi udah kita bahas satu persatu ya guys. Jadi yang susah itu bukan memulainya, tapi bagaimana mempertahankan usaha yang sudah kita jalani. Kalau kalian nggak konsisten ya sama aja bohong guys. Artinya usaha yang kalian lakuin itu nggak akan membuahkan hasil.
So guys, jadi itu tadi 10 tips menurunkan berat badan dengan waktu 2 bulan aja dan pastinya aman. Semoga kalian bisa berhasil dengan menjalankan tips-tips yang udah aku share tadi. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah ya guys. Dadah, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum.